all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Tai Li dan kedua tetua mencoba untuk membelokkan Saros Piton Web dari Tang Ya, tetapi Web terbukti tahan terhadap upaya mereka. Kekuatan jiwa apapun yang mereka hancurkan ke arahnya hanya meresap melalui celah-celah di jaring, semuanya seperti melesat ke arah mereka. Karena lonjakan tajam di Web, mereka tidak dapat secara fisik menghalangi Web, membuat mereka mundur. Demikian juga, menghindari ke samping terbukti sulit dengan seberapa cepat Web datang pada mereka. Tetapi ketika mereka akhirnya berhasil menghindari jaring dan tiba di tempat kejadian, mereka menyaksikan Tai Tang ditelan oleh Blue Silver Grace. Kamu membunuh anakku. Tai Li meraung marah, matanya hampir seluruhnya merah. Dia memang seorang kaisar jiwa 6 cincin, dan tubuhnya mulai mengembang dengan sangat cepat. Tubuhnya menjadi lebih dari 2,5 meter, dan sangat meningkat dalam atribut fisik, semua karena melepaskan jiwa bela dirinya. Meskipun masih seorang kaisar jiwa, dia hampir tidak bisa menggaruk bila dibandingkan dengan Ma Xiao Tao atau Dai Yue Heng. Ini mudah terlihat dalam warna cincin jiwanya, 1 putih, 2 kuning, dan 3 ungu. Tanpa cincin jiwa hitam, ini berarti bahwa Tai Li akan selamanya tetap menjadi seorang kaisar jiwa. Dia telah mencapai batasnya dan tidak memiliki harapan untuk menjadi jiwa sage 7 cincin. Dua penatua lainnya juga terkejut. Mereka juga tahu siapa Tang Ya. Mereka melepaskan jiwa bela diri mereka sendiri ketika mereka melihat 4 cincin jiwa Tang Ya dan rumput Blue Silver. Tuan Sekte, harap berhati-hati. Jiwa bela dirinya sepertinya tidak biasa. Dia sepertinya mengisap kekuatan Tuan Muda. Jangan bilang dia Master Roh Jahat. Penatua di sebelah kiri Tai Li berseru. Wajahnya menjadi pucat pasi ketika dia mengucapkan kata-kata, Tuan Roh Jahat. Apa yang dimaksud dengan Master Jiwa Jahat untuk Master Jiwa biasa? Kematian. Semua tuan jiwa jahat memiliki kemampuan khusus untuk meningkatkan kecepatan kultivasi mereka di luar kecepatan seorang guru jiwa biasa. Tetapi kondisi mental mereka akan menurun seiring dengan kejahatan. Sangat sulit bagi mereka untuk meningkatkan lebih jauh setelah mereka mendapatkan 7 cincin. Apakah Tang Ya benar-benar penguasa roh jahat? Jawabannya adalah iya. Ketika Tang Ya pertama kali dikandung, orang tuanya sudah tahu tentang hadiah tersembunyi di tubuhnya, hadiah kehidupan yang melahap. Karunia ini berisi aura jahat yang sangat besar. Namun, itu disembunyikan, dan tidak akan muncul kecuali jika diinisiasi secara aktif. Tang Ya merasa bahwa dia tertinggal lebih jauh dan lebih jauh di belakang Bei Bei ketika dia berada di Akademi Shrek, dan memulihkan Tang Sekte bahkan lebih tanpa harapan baginya. Akhirnya, dia memilih untuk memulai hadiah ini ketika Bei Bei pergi untuk bersaing di turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Dia meninggalkan akademi diam-diam setelah kelas selesai dan menemukan hutan lebat. Dia kemudian melepaskan rumput Blue Silver dan melahap tanaman di hutan, menyerap kekuatan hidup mereka untuk budidaya sendiri. Karunia hidupnya yang melahap sangat kuat, dan kultivasinya meningkat pesat dengan bantuan hadiah ini. Namun, jiwa bela dirinya juga mengalami transformasi karena ini, dan berubah menjadi Dark Blue Silver saat ini. Tang Ya memiliki kemauan yang kuat. Dia tahu bahwa kultivasinya sendiri akan meningkat lebih cepat jika rumput Blue Silver melahap kehidupan guru jiwa dan kekuatan jiwa. Tapi dia tidak pernah melakukannya. Bagaimana dia bisa membunuh orang yang tidak bersalah hanya untuk memulihkan Sekte Tang?
Baru hari ini dia tidak bisa lagi menekan keinginannya untuk membunuh ketika dia melihat musuh-musuhnya setelah kembali ke Sekte Tang. Aura jahat mengendalikan pikirannya, dan dia mulai membunuh tanpa alasan di dalam Sekte Iron Blood. Setelah dia menggunakan Dark Blue Silver Grace untuk membunuh dan melahap kehidupan murid Iron Blood Sekte pertama, dia telah berubah menjadi Master Jiwa Iblis yang tidak dapat dibatalkan. Tai Li juga takut pada prospek menghadapi guru roh jahat. Kultivasi Master Roh Jahat tidak bisa diukur dalam arti biasa. Meskipun Tang Ya hanya memiliki 4 cincin, jelas bahwa kemampuannya yang sebenarnya telah melampaui orang-orang dari leluhur jiwa dari betapa mudahnya dia membunuh Tai Tang. Namun, Tai Li tidak bisa diganggu rasa takutnya setelah menyaksikan kematian tragis putranya. Dia bahkan tidak bisa melihat mayat putranya. Dia berlari menuju Tang Ya dan meraung marah. Kekuatan terbesar Dark Blue Silver Grace dari Tang Ya adalah bahwa kekuatannya menjadi semakin kuat saat ia bertarung. Dia bisa memberi makan tubuhnya sendiri dengan menguras kehidupan musuh dan kekuatan jiwanya. The Blue Silver Grace akan melakukan penyaringan sendiri dalam proses penyerapan. Ini adalah karakteristik khusus dari jiwa bela dirinya yang jahat. Tidak semua penguasa jiwa jahat kuat. Tapi Dark Blue Silver Grace dari Tang Ya tidak diragukan lagi sangat luar biasa dan memiliki potensi besar. Darah berada di ambang muncul di mata Tang Ya saat dia menghadapi musuh bebuyutannya. Kebencian batinnya meletus seperti gunung berapi. Beberapa tanaman rambat tebal Blue Silver Grace ditutupi oleh lapisan cahaya darah redup saat mereka terbang. Mereka mencambuk ke arah Tai Li dengan gila-gilaan seolah-olah mereka tongkat panjang. Tai Li memiliki jiwa bela diri beruang besi yang sama dengan putranya, tetapi dia jauh lebih kuat. Lengannya yang tebal mulai mengayun dan menjadi sangat kuat melalui peningkatan cincin jiwanya yang ketiga. Paku tajam pada rumput Blue Silver tidak bisa menembus kulitnya, dan ia mengibaskan tanaman rambat Blue Silver. Dia juga semakin dekat dan dekat dengan Tang Ya. Dua raja jiwa lainnya juga tidak tinggal diam. Salah satunya adalah Master Jiwa tipe Agility, sementara yang lain adalah Master Soul tipe Control. Jiwa bela diri mereka masing-masing adalah Serigala Swift dan Long Whip. Itu adalah dua jiwa bela diri yang biasa. Raja jiwa dengan Long Whip menunjukkan keterampilan jiwa keempatnya dan menggambar busur melingkar di udara yang menyerang Tang Ya. Sedangkan Raja Jiwa dengan Serigala Swift menyelinap di belakang Tang Ya dan melepaskan cakar serigala saat ia dengan hati-hati melompat ke arahnya. Tang Ya diserang di 3 front oleh 2 Raja Jiwa dan seorang Kaisar Jiwa. Bahkan Bei Bei dan Su Sanxi mungkin tidak dapat menghadapi situasi ini jika mereka ada di sini. Dominasi Tang Ya sebagai tuan roh jahat sepenuhnya dilepaskan pada titik ini. Kalian semua akan mati. Dia berteriak ketika dia melihat ke langit dan cincin jiwa keempatnya menyala. Penting untuk dicatat bahwa cincin jiwa keempatnya hanya ditambahkan setelah karakteristik gelap rumput Blue Silver-nya dibangunkan. Itu juga berisi keterampilan jiwanya yang terkuat, yang diperoleh dari tanaman yang memiliki budidaya 5.000 tahun. Lapisan merah keunguan aneh menyebar dari Tang Ya. Dengan tubuhnya sebagai pusat, bola cahaya merah keunguan besar dengan diameter 2 meter terbentuk. Ada garis-garis aneh pada bola cahaya ini. Semua tanaman merambat Blue Silver Grace yang menyerang Tai Lai juga ditarik pada saat ini. Cambuk panjang yang turun dibelokkan, dan bola cahaya pecah ketika beruang besi dan Serigala Swift mendekati Tang Ya. Tanaman merambat Blue Silver Grace yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kaki Tang Ya seperti paku tajam sebelum menyebar dengan cepat. Rasanya mereka menyebar seperti riak. Seluruh halaman tampaknya ditutupi oleh Blue Silver Grace dan aura yang menakutkan. Pada saat yang sama, warnanya juga berubah menjadi ungu kebiruan. Ini terlalu mendadak. Tai Li dan 2 tetua lainnya belum pernah melihat serangan jarak jauh yang begitu kuat sebelumnya. Rumput Blue Silver hanyalah spesies rumput biasa. Siapa yang tahu itu bisa melepaskan keterampilan jiwa yang begitu kuat. Kedua raja jiwa itu langsung ditusuk oleh rumput Blue Silver. Rasa sakit dan mati rasa yang intens menyebar ke seluruh tubuh mereka.
Penatua dengan jiwa bela diri Swift Wolf berada dalam kondisi yang lebih baik. Ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia melompat dengan cepat. The Blue Silver Grace mencapai ketinggian 2 meter, tetapi hanya menusuk kakinya, sedangkan yang lebih tua dengan long whip ditusuk di seluruh tubuhnya. Dia merangsang semua kekuatan jiwanya sebelum dia berhasil menghancurkan rumput Blue Silver yang menembus seluruh tubuhnya. Tapi dia sudah berlumuran darah, dan hidupnya telah dihisap oleh rumput Blue Silver. Tetapi apakah Penatua dengan serigala Swift benar-benar menghindari krisis ini? Dia tidak melakukannya. Meskipun dia hanya tertusuk di kakinya, mati rasa menyebabkan dia jatuh lurus ke bawah, dan tubuhnya menjadi kaku. The Blue Silver Grace terus menyerangnya, tetapi kultivasinya tidak sepenuhnya terlepas, karena ia sudah mati rasa. Dia dilalap seperti halnya sesepuh lainnya. Keduanya tidak lemah. Mereka terutama takut dengan penampilan seorang guru roh jahat. Selain itu, keterampilan jiwa keempat Tang Ye juga sangat tirani. Jika itu hanya rumput Blue Silver biasa, mereka hanya akan kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung sementara. Tapi Dark Blue Silver Grace membawa kemampuan melahap yang menakutkan. Kekuatan kedua Raja Jiwa itu segera berubah menjadi toniknya. Tang Ye berubah pucat saat dia melepaskan pukulan ini, tapi dia segera dipelihara oleh kekuatan dua Raja Jiwa. Namun, dia dalam bahaya besar sekarang. Lapisan cahaya keabu-abuan menutupi beruang bersenjata besi. Cincin jiwanya yang kelima melintas dengan sangat cerah, sementara tanaman merambat Blue Silver Grace yang mencoba menembus tubuhnya dengan mudah dibelokkan. Dia sudah meledak di depan Tang Ye dengan ganas dan dia membenturkan lengannya yang tebal ke kepala Tang Ye. Meskipun keterampilan keempat Tang Ye sangat kuat, dia telah kehilangan fleksibilitasnya, dan untuk sementara tidak bisa bergerak. Pergi dan mati. Tang Ye menjerit, dan beberapa suara dentang terdengar. Beberapa senjata rahasia ditembakkan dari berbagai bagian tubuhnya. Jarum-jarum naga emas yang berkedip juga muncul di tangannya. Dia tahu dia dalam masalah, tetapi dia ingin menyeret Tai Li ke bawah untuk mati bersamanya. Semua senjata rahasia yang dia keluarkan disuntik dengan kekuatan yang telah dia lahap sebelumnya. Tai Li adalah seorang kaisar jiwa. Cincin jiwa keenamnya menyala pada saat ini, dan lengannya bertambah besar lagi. Mereka sekarang 3 kali ukuran aslinya. Ketika dia menghancurkan mereka, dia berhasil memblokir semua senjata rahasia. Kekuatan menakutkan meniup rambut Tang Ye di belakangnya. Dia akan binasa di bawah kepalan tangan Tai Li. Sebagai leluhur jiwa belaka, Tang Ye harus bangga pada dirinya sendiri karena membunuh hampir seluruh sekte dan bahkan 2 raja jiwa. Tapi dia masih harus membayar harga untuk kecerobohannya. Harga itu adalah hidupnya. Ayah, Ibu, aku datang untuk mencari kalian berdua. Tang Ye menutup kelopak matanya yang keunguan dan 2 tetesan air mata muncul di sudut matanya. Dia tidak takut, tetapi enggan menghadapi kematian. Wajah tersenyum Bei Bei memenuhi pikirannya pada saat ini. Bei Bei. Namun, ketika Tang Ye seharusnya dipukul, dia tidak merasakan sakit. Dia mengerang, dan semua tekanan tiba-tiba diambil darinya. Seseorang biasanya tidak peka pada saat yang paling sulit. Tang Ye hanya bereaksi setelah beberapa detik, dan membuka matanya. Keterampilan jiwa keempatnya sudah menghilang. Seluruh Iron Blood Sekte hanya memiliki 1 mayat sekarang. Semua murid Sekte Iron Blood yang dibunuh olehnya sebelumnya sudah dimumikan oleh rumput Blue Silver. Kekuatan jiwa Tang Ye telah meningkatkan tingkat lain melalui pertempuran ini. Dia telah mencapai peringkat 44. Tai Li saat ini ditahan di udara oleh seorang penatua dengan jubah hitam. Penatua memandang Tang Ye dengan tenang. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan Tai Li di depannya. Dia milikmu sekarang. Anda dapat menghadapinya dengan cara apapun yang Anda inginkan. Suara penatua itu sangat tenang. Bahkan ada rasa kebajikan di tengah-tengah ketenangan itu. Keahlian jiwa keenam Iron Armored Bear tidak berdaya melawan sesepuh ini, yang bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Tang Ye secara emosional dan mental tidak stabil sekarang.
Dia bahkan tidak repot-repot memikirkan siapa penatua itu. Dia hanya fokus pada Tai Li, yang masih hidup, tetapi hanya bisa pincang di tanah. Musuh utamanya ada di depannya, dan dia bisa membalas dendam sekarang. Tubuhnya mulai bergetar kegirangan. Dia mengangkat tangannya dan jari-jarinya yang halus menunjuk ke arah Tai Li. Tai Li, apakah Anda mengharapkan diri Anda berada dalam kesulitan seperti itu setelah membunuh orang tua saya dan menghancurkan Sekte Tang? Saya akan menggunakan Anda sebagai pengorbanan bagi jiwa orang tua saya hari ini. Petik 2. Saat dia berbicara, tangan Tang Ya bergerak berulang kali, dan beberapa garis cahaya keemasan menembus tubuh Tai Li. Ekspresi wajah Tai Li tiba-tiba berubah, dan dia tidak lagi bisa menggerakkan tubuhnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya kram sekaligus. Tang Ya tertegun. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat yang lebih tua. Kamu menyegel suaranya. Penatua tersenyum, apakah Anda ingin mendengarkannya? Tang Ya mengangguk dengan paksa dan menggertakkan giginya. Iya, baik. Penatua mengangkat tangannya dan menekan Tai Li. Jeritan Tai Li tiba-tiba terdengar. Suaranya yang keras dan menyedihkan bahkan mengejutkan tetua yang sedikit menyegel suaranya. Mungkin setengah dari Heaven Dou City bisa mendengar teriakannya. Tubuh Tai Li mulai berubah. Sebuah luka memar seukuran kepalan tangan mulai menonjol keluar dari tubuhnya. Dia telah berubah menjadi orang aneh hanya dalam beberapa detik. Tang Ya menggunakan jarum jenggot naga sekali lagi. Jarum jenggot naga bukan senjata rahasia paling dominan di Sekte Tang, tapi itu membawa rasa sakit terbesar kepada musuh. Jarum emas tipis yang biasanya bisa menyusut menjadi sebutir kecil, tetapi jika diperlukan, itu akan berubah menjadi jarum panjang dan menembus daging musuh. Setelah menembus daging, itu bisa menyusut sekali lagi. Memar terbentuk dengan cara ini. Su Sanshi tidak bisa mengambilnya ketika dia ditusuk oleh satu jarum sebelumnya. Tai Li telah ditusuk oleh lebih dari 10 jarum sekarang, dan mengalami rasa sakit yang tak tertahankan. Seolah-olah otot dan sarafnya telah direkatkan. Tai Li hanya bisa menggunakan kultivasi jiwanya untuk menjerit sekarang. Tidak heran suaranya sangat keras. Penatua mengerutkan alisnya dan berkata, "Nona muda, kamu harus lebih cepat. Kalau tidak, keluarga kerajaan Heaven Dou Empire akan mengirim seseorang ke sini." Petik 2. Tang Ya mengangguk dan melepaskan banyak variasi senjata rahasia Tang Sekte. Dia tidak menggunakannya untuk menyerang daerah sensitif Tai Li. Dia mulai dengan anggota tubuhnya sebelum mengulurkannya ke tubuhnya. Ayah, ibu, aku telah membalas dendam untuk kalian berdua. Tang Ya berteriak ke langit. Sebuah baut panah menembak ke kepala Tai Li dan mengakhiri teriakannya. Pada titik ini, gelombang aura yang kuat bisa dirasakan. Tetua mengerutkan alisnya dan berlari di depan Tang Ya, "Kita harus pergi." "Tidak, aku tidak akan pergi. Di sinilah Tang Sekte berada. Kenapa saya harus pergi? Saya hanya membunuh para pelaku yang menghancurkan Sekte Tang. Ini rumah saya." Penatua mengangkat alisnya. Dia mengangkat telapak tangannya untuk meretas Tang Ya. Sebelum rumput Blue Silver Tang Ya bahkan bisa bereaksi, seluruh tubuhnya menjadi mati rasa, dan dia lemas. Penatua mengangkatnya, dan kabut hitam menelan seluruh tubuhnya. Dia menghilang ke udara secara instan. Huo Yuhao mendapatkan kembali energinya setelah 1 hari istirahat. Dengan nutrisi Life Gold, kemampuan generasi tubuhnya jauh lebih besar daripada kebanyakan master jiwa pada tingkat yang sama. Meskipun Xiao Xiao menahan rasa sakit lebih sedikit daripada dia masih sedikit lelah. "Xiao Xiao, bagaimana pemulihanmu?" Huo Yuhao bertanya pada Xiao Xiao, yang baru saja bangun dari kultivasinya. Xiao Xiao menjawab, "Aku hampir pulih sepenuhnya. The Dark Golden Terraclaw Bear sangat bergizi. Selain rasa sakit di lengan kanan saya, kekuatan dan kekuatan jiwa saya telah sepenuhnya pulih." Petik 2. Matahari sudah terbit di timur pada saat ini. Huo Yuhao dan Wang Dong baru saja selesai membudidayakan mata setan ungu, sementara Penatua Suan menghilang ke bagian yang tidak diketahui. Wang Dong bertanya,
jadi kita akan memasuki hutan lagi hari ini. Xiao Xiao melompat dan menatap hutan Stardew. Dia berkata, saya baik-baik saja dengan itu. Saya sudah menjadi penatua jiwa sekarang. Haha, monitor, aku level di atasmu. Petik 2. Mereka sedang beristirahat 50 mil dari hutan Stardew. Tidak ada binatang buas yang akan datang ke sini dalam kondisi normal. Penatua Suan menghilang setelah membawa mereka ke sini. Huo Yuhao berkata, Xiao Xiao, mari kita lihat keterampilan jiwamu yang baru diperoleh ribuan tahun. Itu juga akan memperkuat kerja sama kami di hutan Stardew. Petik 2. Meskipun mereka hanya berburu binatang buas di hutan Stardew selama 1 hari, pengalaman itu cukup berbahaya. Bagian yang paling berbahaya bukan ketika mereka bertemu dengan beruang Dark Golden Terrorclaw yang berumur 1000 tahun, tetapi ketika mereka bertemu dengan kucing Devil Tiger yang berumur 10.000 tahun. Mereka akan binasa di bawah serangan tiba-tiba kucing Devil Tiger jika bukan karena perlindungan Penatua Suan dan kekuatan mereka yang ditingkatkan. Setelah mencukur dekat hari itu, kegembiraan dan pola pikir lucu mereka sudah tidak ada lagi. Mereka hanya dibiarkan waspada. Baiklah, aku akan membiarkanmu melihat, kata Xiao Xiao terus terang. Saat cahaya hitam menyala, Tree Life Soul Cruise Cauldron sudah muncul di depannya. 3 cincin jiwa, 2 kuning dan 1 ungu, juga naik dari bawah kakinya. Perasaan yang berbeda untuk mendapatkan cincin jiwa lain. Cincin jiwa ungu 1000 tahun yang elegan itu memang lebih indah dari cincin jiwa 100 tahun yang berwarna kuning. Xiao Xiao berteriak, dan Tree Life Soul Cruise Cauldron naik ke udara. Hati-hati. Saat dia berbicara, cincin jiwa ungu 1000 tahun telah menyala. Nom. Suara aneh datang dari Tree Life Soul Cruise Cauldron. Seolah-olah kuali itu menyentak luar biasa. Ukuran kuali mulai meningkat pesat setelah itu. Kuali, yang awalnya memiliki diameter sekitar 1 meter, bertambah besar menjadi sekitar 3 meter. Kuali juga berubah menjadi emas gelap seperti bulu Dark Golden Terrorclaw Bear yang berumur ribuan tahun. Kuali itu jauh lebih kuat dari sebelumnya ketika cahaya keemasan gelap melintas. Monitor, hati-hati. Xiao Xiao berteriak sebelum Tree Life Soul Cruise Cauldron yang besar mulai meledak menuju Huo Yuhao. Huo Yuhao sudah merasakan hembusan angin tak menyenangkan yang bertiup ke arahnya ketika kuali berjarak 10 meter darinya. Kuali harus lebih dari 1000 kilogram. Tapi Huo Yuhao tidak mundur. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan melepaskan pincer Ice Empress. Dia membantingnya ke Tree Life Soul Cruise Cauldron. Dentang. The Tree Life Soul Cruise Cauldron jatuh, sementara Huo Yuhao dikirim terbang oleh tabrakan. Bahkan dingin yang dilepaskan oleh Ice Empress Pincer dihamburkan oleh cahaya keemasan gelap. The Tree Life Soul Cruise Cauldron tenggelam sedikit ke tanah. Itu memiliki aura harta nasional pada saat ini. Ini sangat sulit, Huo Yuhao memuji. Dia dipaksa kembali oleh Tree Life Soul Cruise Cauldron meskipun dia telah melepaskan Ice Empress Pincer. Ini menunjukkan betapa kuatnya kuali itu. The Tree Life Soul Cruise Cauldron membawa rasa bangsawan. Sinar emas gelap tampaknya telah menjadi hidup, dan berputar di sekitar kuali. Xiao Xiao sangat senang ketika dia berkata, cincin jiwa ketigaku telah membawakanku keterampilan jiwa 1000 tahun, The Cauldron Smite, yang telah mengubah Tree Life Soul Cruise Cauldronku sepenuhnya. Seolah-olah Dark Golden Terrorclaw Bear telah memilikinya. Kekuatan pertahanannya telah meningkat setidaknya 3 kali lipat. Selain itu, melepaskan Cauldron Smite sebelum menggunakan 2 keterampilan jiwa lainnya membuat saya jauh lebih kuat. My Tree Life Soul Cruise Cauldron telah mengalami peningkatan holistik dalam kekuatan dengan keterampilan jiwa ini. Tidak mudah untuk menghancurkannya lagi. Tonton gempa kuali ini. Petik 2. Xiao Xiao berteriak sekali lagi ketika dia berbicara. Saat ledakan seperti guntur terdengar, halo emas gelap memanjang hingga radius 3 sekitar meter dengan kuali sebagai pusatnya. Bumi di bawah lingkaran cahaya runtuh dan menyebabkan kuali tenggelam 1 meter ke tanah. Gelombang kejut yang kuat bahkan menyebabkan sedikit distorsi di udara.
Huo Yuhao dan Wang Dong masih bisa merasakan getaran meskipun mereka tidak berdiri dalam radius halo. Krilife Xiao Xiao, Soul Cruise Cauldron telah menjadi jauh lebih kuat dengan skill soul ketiganya, The Cauldron's Might. Bagus sekali. Segregasi, kontrol dan pertahanan. Krilife Anda Soul Cruise Cauldron memang alat jiwa yang kuat. Wang Dong memuji. Peningkatan kemampuan Xiao Xiao setara dengan peningkatan kekuatan tim mereka. Mereka memiliki kultivasi terendah di antara semua orang di Seven Monsters Shrek. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memiliki keinginan untuk mengejar ketinggalan dengan senior mereka. Namun, mereka bertiga memiliki jiwa bela diri kembar dan potensi terbesar. Xiao Xiao tertawa dan memandang Huo Yuhao, monitor, tunjukkan pada kami betapa kuatnya orang yang hampir menghancurkan lenganku. Xiao Xiao masih sedikit ketakutan ketika dia menyebutkan Dark Golden Terror Claw Right Palm Bone. Jika Huo Yuhao tidak menyerap kekuatannya, lengan kanannya akan hilang sekarang. Huo Yuhao mengangguk dan mengangkat lengan kanannya. Saat cahaya keemasan gelap melintas, 5 cakar tajam yang menyerupai pedang memanjang dari telapak tangannya. Agak sulit untuk menyatu dengan Dark Golden Terror Claw Right Palm Bone ini. Namun, itu memang berbeda dari tulang jiwa biasa. Ada 2 bentuk untuk itu. Yang pertama adalah bentuk biasa seperti apa yang kita lihat sekarang. Bentuk lainnya adalah selama serangan keterampilan jiwa. Lihatlah. Saat berbicara, Huo Yuhao memilih batu yang sebesar batu kilangan dan melemparkannya. Dia kemudian mengayunkan tangan kanannya ke arah batu. Batu itu dipotong menjadi beberapa bagian tanpa membuat suara. Potongan-potongan batu mendarat di tanah. Baik Xiao Xiao dan Wang Dong bergegas untuk melihat mereka. Batu itu telah dibagi menjadi beberapa bagian, dan potongannya sangat ramping. Xiao Xiao menatap dengan mata terbelalak, ini seperti memotong tahu. Ini sangat tajam. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh. Kamu seharusnya tidak merasa berhutang budi kepadaku sekarang setelah kamu melihat ini. Saya telah mendapatkan tulang jiwa yang sangat baik untuk diri saya sendiri juga. Dark Golden Terror Claw Bear mampu menjadi salah satu beast soul yang paling berbahaya karena Dark Golden Terror Claw-nya. Petik 2. Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, itu berbeda. Monitor, saya tahu itu. Petik 2. Huo Yuhao sedikit tersenyum dan berkata, baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Saya akan menunjukkan kepada Anda bentuk keterampilan jiwanya. Petik 2. Tatapannya tegak saat dia berbicara, dan cakar teror di telapak tangan kanannya melambai di udara yang jauh. Sinar emas gelap yang kuat meletus, dan cakar teror yang kuat berubah menjadi proyeksi cakar emas gelap sepanjang 3 meter sebelum mereka mencakar tanah. Tidak ada kotoran atau kerikil yang dipindahkan dari tanah, tetapi 5 bekas goresan sepanjang 3 meter muncul. Bahkan udara tampaknya telah dicakar. Setelah Huo Yuhao selesai mencakar, masih ada gema yang tersisa di udara. Huo Yuhao menggoda Xiao Xiao, apakah Anda ingin menguji Dark Golden Terror Claws saya dengan Cauldron's Might? Tidak apa-apa. Terima kasih. Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, dan dengan cepat menyingkirkan Trilife Soul Cruise Cauldron. Wang Dong bertanya, Yuhao, berapa tingkat penipisan kekuatan jiwamu saat menggunakan Dark Golden Terror Claw ini? Huo Yuhao menjawab, ini masih baik-baik saja, karena hanya berasal dari beruang Terror Claw Dark Golden yang berumur 2000 tahun. Tidak ada banyak penipisan dalam bentuk aslinya. Itu seperti bagian dari diriku, tidak ada yang berbeda dari tanganku. Menipisnya lebih besar ketika saya menggunakan keterampilan jiwa. Ini menghabiskan sekitar 30% dari kekuatan jiwaku setiap kali aku menggunakannya. Penatua Suan benar. Aku bisa merasakan tulang telapak tangan kanan ini menyerap kekuatanku perlahan setelah menyatu denganku. Sepertinya itu benar-benar dapat berkembang. Petik 2. Wang Dong berkata, ayo pergi. Mari kita memasuki hutan Stardow lagi dan berharap keberuntungan kita berlanjut. Kami akan menemukan binatang jiwa yang cocok untuk cincin jiwa ketiga Anda. Petik 2. Tentu.
Huo Yuhao mengangguk. Menjadi penatua jiwa diperlukan untuk setiap guru jiwa yang kuat, dan itu juga penghalang utama pertama dalam pengembangan setiap guru jiwa. Bagi mereka yang kekuatan jiwanya dan jiwa bela dirinya lebih lemah, mereka ditakdirkan untuk tidak dapat mengatasi penghalang ini sepanjang hidup mereka. Setelah melewati penghalang ini, seorang master jiwa tidak lagi berada di tahap pemula lagi. Dia akan mencapai tahap menengah. Sementara mereka bertiga bukan penatua jiwa biasa, mereka masih harus membuat terobosan dalam kekuatan jiwa mereka. Ketiganya melanjutkan ke arah hutan Stardow setelah mereka berkemas. Mereka menempuh jarak puluhan mil dengan cepat. Huo Yuhao terus memimpin mereka sementara Wang Dong dan Xiao Xiao mengikuti di belakangnya. Mereka bertiga tampak akrab dengan Stardow Forest ketika mereka memasukinya lagi. Huo Yuhao memprakarsai berbagi deteksi spiritualnya dan mereka berjalan lebih cepat daripada saat pertama kali mereka memasuki hutan. Mereka menempuh jarak sekitar 10 mil dalam waktu kurang dari 1 jam, dan mulai mencari binatang buas yang cocok untuk Huo Yuhao. Meskipun Huo Yuhao tahu bahwa tidak akan mudah untuk menemukan makhluk berjiwa roh tipe spiritual yang cocok untuknya, dia juga tidak berpikir itu akan sulit. Selama 10 hari berikutnya, mereka mengelilingi hampir setengah dari hutan Stardow. Tetapi mereka tidak berhasil menemukan binatang jiwa yang cocok. Mereka memang bertemu dengan makhluk jiwa berjenis spiritual, tetapi makhluk jiwa ini terlalu lemah atau belum cukup umur. Dia tidak mungkin bergabung dengan cincin jiwa 10 tahun atau 100 tahun. Strategi mereka juga berubah selama periode waktu ini. Strategi asli mereka bukanlah untuk membuat marah binatang buas, tetapi mereka tidak akan menyerah ketika mereka bertemu dengan makhluk buas yang menyerang mereka secara aktif. Dengan cara ini, mereka mencegah banyak masalah. Namun, ini tidak berhasil menarik binatang jiwa tingkat tinggi. Tapi mereka mendapat sedikit manfaat dari 10 hari mereka di hutan. Mereka harus tetap waspada di hutan Stardow karena mereka mungkin dalam bahaya kapan saja. Dalam kondisi seperti itu, mereka mulai mengasimilasi pengalaman mereka di turnamen dan pemahaman selama budidaya tertutup, dan berkoordinasi lebih baik dan lebih baik satu sama lain. 1000 tahun jiwa buas tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Tentu saja, ini hanya jika mereka bertemu dengan salah satu dari makhluk jiwa seperti itu. Mereka hanya bisa melarikan diri jika mereka bertemu sekelompok binatang buas. Dalam 10 hari pelatihan ini, pola pikir, pencapaian, dan pengembangan potensi mereka semua sangat penting bagi mereka. Penatua Xuan tidak muncul dalam 10 hari ini, seolah-olah dia tidak mengikuti mereka sama sekali. Dia membiarkan mereka bergerak bebas. Huo Yuhao akhirnya mengerti mengapa dia tidak menjadi murid inti Akademi Shrek. Terlalu sulit bagi mata rohnya untuk mendapatkan cincin jiwa yang cocok. Nasib baiknya tampaknya telah berakhir setelah dia berburu Dark Golden Terraclaw Bear. Malam telah tiba lagi. Mereka bertiga mundur dari hutan Stardow dan beristirahat di sebuah bukit kecil 30 mil jauhnya. Mereka tidur di 2 tenda kecil. Yuhao, kita tidak bisa melanjutkan seperti ini. Kami telah mengitari hampir setengah hutan Stardow, tetapi kami hanya melihat beberapa binatang berjiwa spiritual. Meski begitu, tidak ada satupun yang cocok untuk Anda. Wang Dong mengerutkan alisnya saat melihat Huo Yuhao membalik daging panggang. Huo Yuhao membalik daging panggang dengan terampil dan berkata, memang sulit menemukan jiwa binatang yang cocok untukku. Sudah jarang menemukan makhluk jiwa tipe spiritual. Lebih sulit lagi menemukan yang cocok untuk saya. Petik 2. Xiao Xiao berkata, monitor, mengapa kita tidak masuk lebih dalam? Jika kita melangkah lebih jauh dengan 10 mil lagi, saya percaya kualitas makhluk jiwa yang akan kita temui akan lebih tinggi. Petik 2. Huo Yuhao terdiam. Meskipun mereka tahu bahwa Penatua Xuan melindungi mereka secara diam-diam, mereka semua sangat bangga sebagai generasi baru dari 7 monster Shrek. Tidak ada dari mereka yang ingin Penatua Xuan turun tangan kecuali ada situasi khusus.
Mereka secara alami dapat merasakan peningkatan mereka dalam semua aspek setelah 10 hari pelatihan ini. Ini terutama terbukti bagi Xiao Xiao, yang bisa menggunakan ketelnya mungkin lebih bebas. Dia harus bisa menentukan hasil dari pertempuran dengan satu sapuan dari kualinya. Wang Dong mengangguk dan berkata, saya setuju. Yu Hao, kamu tidak perlu banyak berpikir. Kita harus dapat berurusan dengan 10.000 tahun jiwa binatang dengan kekuatan gabungan kita jika kita bertemu satu, atau setidaknya kita tidak akan memiliki masalah dalam melestarikan hidup kita. Bahkan jika kita menjelajah lebih jauh 10 mil, kita masih akan sangat jauh dari pusat hutan. Kita hanya akan melihat lebih sedikit binatang jiwa 100 tahun. Tidak akan terlalu berbahaya dengan kemampuan berbagi deteksi spiritual Anda untuk memperingatkan kami dan jika kami cukup berhati-hati. Selain itu, tekanan yang lebih besar juga akan bermanfaat bagi kita. Penatua Suan belum muncul, bahkan untuk memakan daging panggang Anda, karena dia ingin memberi kita lebih banyak pelatihan. Saya merasa bahwa kekuatan jiwa dan pengalaman hidup kami telah meningkat secara signifikan selama periode waktu ini. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, baiklah, kita akan masuk lebih dalam. Namun, saya harus mengedepankan ini. Jika kita bertemu dengan 10.000 tahun jiwa binatang, kita harus meninggalkan daerah itu segera setelah pertempuran. Sebagai pemimpin tim, dia harus bertanggung jawab atas keselamatan semua orang. Mereka bisa menjelajah lebih dalam dengan kemampuan mereka saat ini. Huo Yuhao tidak bertahan lebih jauh, karena Penatua Suan diam-diam melindungi mereka juga. Mereka bertiga beristirahat lebih awal setelah makan malam. Tenda hanya menutupi langit malam. Huo Yuhao dan Wang Dong berkultivasi di satu tenda, sementara Xiao Xiao mengambil tenda lain sendirian. Meskipun Huo Yuhao telah mencapai hambatan dalam penguasaannya terhadap tangan giok misterius, ia mengerti pentingnya akumulasi. Kemacetan sementara tidak akan memengaruhi kultivasinya, dan itu akan meningkat saat dia mendapatkan cincin jiwanya. Ini dikatakan dikonfirmasi oleh salah satu pendiri Akademi Shrek, seorang guru yang dikenal dengan gelar Grandmaster. Penelitian Grandmaster ini tentang 10 kekuatan kompetitif inti di dunia Master Jiwa juga memainkan peran besar dalam mendirikan Yayasan Akademi Shrek sebagai akademi top benua. Saat mereka berkultivasi di tengah malam, kelopak mata Huo Yuhao mulai berkedut. Dia membuka matanya dengan cepat. Ketika dia membuka matanya, cahaya keemasan bersinar di tenda kecil. Kekuatan Haodong juga menyebar dengan cepat dan kembali menjadi kekuatan jiwa mereka. Wang Dong membuka matanya juga. Ada apa, Yu Hao? Wang Dong agak bingung ketika dia menatapnya. Huo Yuhao berkata dengan suara yang dalam, kami memiliki teman. Saya akan pergi dan melihatnya. Bangun Xiao Xiao. Sekelompok orang ini harus pergi ke hutan Stardow. Petik 2. Baik.